Kidung turi dan pujian alam terus kau lantunkan. Langkahmu yang tak beralas kaki menuju kebantaran. Kau benam tubuhmu dalam-dalam. Hanya matahari pagi yang dapat mengangkat tubuhmu dari rendaman. Dari mulutmu kau katakan, ini adalah cara kembali ke alam. Sebuah proses dari inti kehidupan untuk memaknai putih dan hitam. Kuna dal kuna nakokaken sejarah sira, nakokaken sejarah sira. Ya nakokaken sejarah sira. Anak kita anak sira, wijile kita cukule sira, jumlahe anak lira, anak lima. Matahari baru saja menghangatkan bumi Krimun. Cungkring bersama kawan-kawannya bersiap memulai aktivitasnya. Tak ada yang istimewa dari aktivitas mereka pagi ini. Nah, udah nunggu di sini Kang Marti ya? Percakapannya pun tetaplah sama, hanya sebatas persoalan pertanian. Suka-suka kudu tangi, kudu gawa kaleng bodol apa. Kudu dioprak-oprak. Yang menjadi istimewa adalah cara mereka berpenampilan sehari-hari. Mereka ini adalah komunitas yang bernama Dayak Losarang. Ya peduli 5 kintal enggak rong dinas pisan ya. Krimun adalah sebuah desa di kawasan Losarang, Indramayu, Jawa Barat. Di kawasan inilah komunitas Dayak Losarang bermukim. Mereka melebur dengan warga lainnya. Ini kelompok kabeh. Ya makanya kita ke rong dina, ya kan ya rong dina, mana balik, Mereka hidup dalam suatu tatanan sosial perkotaan modern, namun tetap taat menjalankan prinsip yang mereka anut. Sebuah prinsip hidup yang syarat dengan makna-makna simbolik. Dayak Losarang adalah bentuk kepercayaan lokal yang berkembang di kawasan ini. Komunitas ini sebenarnya memiliki beragam nama. Kalau awal berdirinya itu tahun 1970. Nah itu juga kita tuh nggak langsung kayak gini, jadi bertahap, jadi belum telanjang dada. Itu kayak semacam perguruan, namanya perguruan SS atau ilmu serbaguna. Nah pada 1982 itu kita ganti nama lagi itu Jaka Utama. Jaka itu pemuda atau yang utama. Nah baru tahun 1994 kita baru telanjang dada tapi masih telanjang pendek tapi masih hitam. Belum hitam dan putih. Itu dikasih nama Dayak Siswa. Nah sampai tahun 2000 baru tanahnya hitam dan putih. Baru dikasih nama suku Dayak Hindu Buddha Musegani Indramayu.
Penamaan Dayak itu sendiri sama sekali tak terhubung dengan suku Dayak di Kalimantan. Dayak itu nggak ada kaitan yang di Kalimantan sana maupun Papua sana atau Sumatera, itu nggak ada. Jadi asli dari Jawa Indramayu. Dayak itu dalam arti kayak kita manusia hidup di dunia dari arti menyaring atau diayak atau ngayak, dari menyaring atau ngayak antara salah dan benar. Penamaan Hindu-Buddha juga tak terkait dengan agama. Belah-belah nama itu didasarkan atas cara pandang mereka. Jadi Hindu dan Buddha itu juga kita tuh bukan menganut agama Hindu maupun Buddha, enggak. Jadi Hindu tuh waktu kita proses dalam rahim ibu atau hamil 9 bulan atau sewindu. Jadi Hindu tuh dalam arti sewindu. Nah baru Buddha dan keadaan kita semua manusia alam dilahirkan dengan telanjang atau bahasa jatuh Buddha. Secara hierarkis, mandat kepemimpinan komunitas ini dipegang oleh seorang kepala adat. Adalah Takmat Diningrat, seorang pria Parubaya yang menjadi kepala adat sejak generasi pertama lahir. Ia mengembangkan ajaran lokal setelah menemukan falsafah hidup tentang kebenaran yang diyakininya. Cungkring adalah seorang yang mengakui kebenaran ajaran Takmat ini. Sepuluh tahun lalu, ia bergabung dengan komunitas Dayak Losarang. Di tempat inilah, ia menemukan perjalanan spiritualnya yang membawanya ke dalam dimensi kehidupan yang baru. Ya jujur sih menemukan ketenangan setelah masuk ke sini. Istilahnya nggak mikirin duniawi lah. Ya kembali lagi kayak waktu belum ke sini ya sering ke klub-klub sering ya. Pokoknya brutal orang-orang begini bekas semua aslinya. Komunitas Dayak Losarang terbagi ke dalam 3 golongan. Golongan pertama adalah Dayak Preman. Golongan kedua adalah Dayak berseragam. Dan golongan ketiga adalah Dayak lepas. Cuma bedanya preman dan seragam itu dia tuh masih punya KTP, masih punya agamanya masing-masing, bahkan masih ikut pemilihan umum. Nah kalau yang kayak kita gini, Dayak tuh apa? Kita emang kenyataan kita nggak punya agama. Bahkan nggak punya KTP, bahkan ke pemilihan umum, tetapi itu juga apa? Ada alasannya. Apa alasannya itu tadi? Sejarah alam ngaji rasa. Siang ini, padepokan Dayak Losarang terlihat seperti biasa. Beberapa orang sibuk membuat aksesoris untuk keperluan sendiri. Semua aksesoris yang dibuat berasal dari alam. Mereka meyakini alam semesta adalah sumber dari segala kekuatan di bumi. Kepercayaan itu mereka pegang kuat. Mereka mempraktekannya melalui bentuk-bentuk ritual yang rumit, yang mereka sebut dengan sejarah alam ngaji rasa. Nah kalau ritual itu ada juga yang 1 bulan itu 1 kali itu ada. Jadi misalkan kalau malam Jumat Kliwon itu kita tuh kumpul semua dari 3 golongan tuh antara preman, seragam, Dayak. Nanti tempatnya di sini. Naik kereta api Kabupaten Bandung Surabaya. Berilah naik dengan berjumpa. Matahari kini mulai meninggalkan bumi Losarang. Sekelompok anggota Dayak Losarang pun bersiap di depan padepokan yang tampak remang malam itu. Di dalam ruangan inilah mereka akan menghelat sejarah alam ngaji rasa. Satu persatu anggota komunitas Dayak Losarang ini mulai memasuki tempat ritual.
Mereka disambut Tuardi yang kini dipercayakan menangani padepokan. Ritual biasanya dilakukan malam Jumat Kliwon berdasarkan penanggalan kalender Jawa. Ritual diawali dengan melantunkan pujian alam secara bersama-sama. Kita anasira, wijile kita cukule sira. Suara riuh pun kini mulai terdengar. Dari wajah-wajah bersimbah peluh ini terdengar puji-pujian yang tak lelah-lelah. Awak kesira, Robbana ya Robbana. Layaknya ritual adat, pujian alam ini pun memberikan efek estetis serta struktur batin puisi yang sangat kuat. Inilah prosesi sejarah alam ngaji rasa. Mereka mencoba memaknai perjalanan hidup. Cungkring kemudian memimpin Kidung Alasturi. Nandur turi secara wong tani. Lantunan syair syarat makna ini dibawakan dalam bahasa Indramayu. Lumayan kanggo besuk kiki. Ya lumayan kanggo besuk. Secara teks, Kidung Alasturi lebih menggambarkan kepada ajakan untuk melaksanakan kebaikan dan kehidupan yang penuh dengan nilai kearifan lokal. Konsep sejarah alam ngaji rasa tidak didasarkan kepada kitab suci. Mereka mencoba mencari pemurnian diri dengan mengambil teladan dari tokoh pewayangan Semar dan Pandawa V. Dalam konteks ritual inilah, semua anggota Dayak Losarang harus menjauhkan diri dari keramaian dunia. Mereka harus memahami konsep benar dan salah dalam laku kesehariannya. Inilah prosesi penutup. Mereka menyebutnya dengan sejarah pewayangan Pandawa V. Mereka menutup prosesi ini dengan meminum air yang mereka sebut sebagai air kahuripan atau air kehidupan. Satu persatu, semua anggota Dayak Losarang meminum air kahuripan tersebut. Tepat jam 12 malam,
Semua anggota Dayak Losarang meninggalkan ruang padepokan. Mereka bergegas menuju ke bantaran sungai. Mereka akan melakukan prosesi yang mereka sebut kumkum. Sebuah ritual berendam atau tidur di air sungai. Mereka akan melakoninya hingga 6 jam ke depan. Mereka membenamkan tubuhnya hingga menyentuh lumpur. Tak terlihat sedikit pun rasa takut dari raut wajah mereka. Semalam mereka mencoba tidur dalam malam yang dingin dan beku. Inilah cara mereka melatih diri, melatih kesabaran dalam kondisi sesulit apapun. Matahari kembali menyinari bumi Segandu. Mereka baru saja selesai melakukan kumkum. Semua lelaki Dayak Losarang kembali memulai aktivitasnya. Pagi ini mereka harus mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga. Komunitas ini hanya memakan sayuran. Mereka memasak untuk makan bersama sebelum melanjutkan ritual lainnya. Semua pekerjaan rumah tangga dikerjakan oleh kaum lelaki. Mereka menempatkan perempuan sebagai orang yang harus dihormati. Bagi kaum Dayak Losarang, sosok perempuan adalah tempat untuk mengabdikan dirinya. Siang ini adalah saatnya mereka makan bersama. Semua yang mereka makan adalah hasil dari perkebunan yang mereka olah sendiri. Tak ada yang mereka sia-siakan. Ini adalah sabung tangan atau menjaga silaturahmi. Mereka tak membedakan satu dengan yang lainnya. Ketika matahari menjelang puncaknya, inilah saatnya mereka melanjutkan kembali ritual. Mereka akan melakukan mepe-mepe. Sebuah ritual berjemur atau tidur di atas tanah. Di atas tanah yang mulai menghangat ini, mereka rebahkan tubuhnya dengan cara melingkar. Mereka membiarkan tubuhnya tersengat panasnya matahari. Ritual ini dilakukan dari pukul 11 hingga pukul 14. Semua ritual ini adalah untuk menyatukan diri mereka dengan alam. Semua prosesi ritual ini biasanya dilakukan selama 4 bulan ke depan. Kita melatih kesabaran dari hawa panas sama hawa dingin. Jadi ibaratkan gini, misalkan ada hawa panas pasti ada hawa dingin. Kalau kita nggak imbang nanti gimana ke diri kita? Atau dan kenyataan yang kita takutkan itu bukan orang lain, itu diri sendiri. Contoh kan amarah nafsu. Udah ada di kita sejarah nggak ada habisnya. Itu dari Dayak Losarang adalah potret komunitas yang unik di Indramayu, Jawa Barat. Komunitas ini awalnya diisi oleh orang-orang yang telah berevolusi dari kejahatan menuju kebaikan.
mereka menemukan pencarian dirinya setelah melalui serangkaian fase sejarah alam Ngaji Rasa. Bekas semua, bekas pembunuh, bekas preman, bekas ya bekas semualah. Makanya pengen masuk sini tuh pengen bener-bener belajar gitu. Bagi warga sekitar, keberadaan komunitas Dayak Losarang tidaklah terlalu mengganggu. Mereka hidup dengan saling mengasihi dan tolong-menolong. Ya pertama-tama mungkin agak heran karena dilihatnya kan nggak umum ya. Cuman mungkin lama-lama ya emang keadaannya mungkin begitu ya. Ya masyarakat biasa-biasa aja sih Pak. Oh, bagi kita selaku kepala desa ya, dengan adanya Dayak komunitas nih, biasa-biasa aja lah masalah menyangkut kayak warga-warga kita suruh ikut apa nggak ada. Yang jelas mah dari pihak kami nih ya, Desa Krimun yang menganut ajaran ataupun mengikuti ajaran Dayak tuh kayaknya nggak ada. Bagi lingkungan keluarga, sosok lelaki Dayak Losarang juga terkenal sangat bertanggung jawab. Mereka selalu mengabdikan diri untuk keluarga. Semenjak saya punya suami, pertama suami saya kan pakai baju. Setelah bertahun-tahun, ya berapa tahun lah minimal, nah dia nggak pakai baju. Terus dulu kelakuan buruk, sekarang nggak lagi. Iya, lebih sayang istri ke anak. Sulit sekali memang memahami kedalaman hidup dari orang-orang Dayak Losarang. Mereka berpegang kepada sebuah keyakinan. Sebuah keyakinan yang hadir dari berbagai pengalaman hidup yang istimewa dan penuh ketakjuban dengan dimensi yang nir duniawi. Melalui sejarah alam Ngaji Rasa, mereka mencoba melihat sisi batin diri sendiri sebelum menilai dan menghakimi orang lain. Sepintas, mereka memang terasing dalam kehidupan modern. Dan entah sampai kapan kehidupan mereka dapat bertahan. Atau justru mengalami perubahan sosial seperti yang dialami komunitas kepercayaan lainnya. Saya tahu sih ke depannya kalau sementara ini ya tetap aja saya begini.